Tawasul gimana ya? Batasan-batasannya. Ya. Pertama sekali, apa itu tawasul? Ini harus tahu apa itu tawasul. Nah, jadi jangan nanti berdebat tapi nggak paham tawasul. Gitu. Karena banyak orang suka berdebat tapi nggak paham, gitu ya. Tawasul itu menjadikan sesuatu sebagai wasilah, menjadikan sesuatu sebagai wasilah, ya. Jadi baik dalam berdoa ataupun dalam keseharian kita. Ya, Bapak Ibu misalnya mau misalnya mau beli tiket, pergi ke agen, maka agen namanya wasilah. Jadi agen itu sebagai perantara, orang yang menyampaikan maksud kita, gitu ya. Nah, tawasul ini sekalian itu boleh dalam keseharian kita, wabil khusus dalam berdoa. Jadi Nabi, para sahabat biasa bertawasul dalam keseharian mereka. Ada tawasul yang ulama sepakat diperbolehkan, ada yang ulama sepakat diharamkan, ada yang ulama khilaf. Boleh apa tidak? Yang pertama, yang ulama sepakat boleh kita bertawasul dengan nama-nama Allah yang mulia. Sepakat para ulama tanpa ada perbedaan. Ya Rahman, Irhamni, itu tawasul. Ya Allah, dengan kerahmananmu rahmati aku. Itu bertawasul. Maka sepakat para ulama kalau dengan nama Allah boleh. Ya. Yang kedua, bertawasul dengan amal soleh. Amal soleh kita. Ya Allah, kemarin saya bersedekah 100.000, padahal uang 100.000 itu untuk beli susu anak-anak misalnya. Maka kalau engkau tahu bahwa itu betul-betul ikhlas karena engkau, maka tolong mudahkan urusan. Itu namanya tawasul. Tawasul dengan amal soleh kita. Itu boleh. Mengungkit amal soleh boleh. Namanya tawasul itu hanya boleh kepada Allah, tidak boleh kepada manusia. Jadi boleh kita mengungkit amal kepada Allah, namanya tawasul. Seperti cerita 3 laki-laki yang terkurung dalam gua ya. Itu kan tawasul itu. Satu bertawasul karena punya karyawan yang belum dibayar gajinya. Satu bertawasul ada kesempatan bermaksiat tapi dia tidak lakukan. Ada yang ketiga, saking memuliakan orang tuanya, diberi susu tiap hari, tapi justru anaknya juga kelaparan, tapi dia tetap mendahulukan orang tuanya. Ini tawasul namanya. Jadi mengenang amal-amal soleh kita yang terdahulu. Maka Bapak Ibu sekalian, di antara hal penting yang Nabi anjurkan kepada kita, kalau bisa kita punya amalan andalan yang kita pakai di waktu-waktu genting, di waktu-waktu darurat, butuh pertolongan cepat dari Allah, maka simpan amal itu. Nah, coba kira-kira dari 45 tahun umur kita, mana di antara waktu itu amal yang paling hebat gitu? Ya, ini penting sekali ya. Karena tawasul itu menjadi cara kita untuk disegerakan ijabah doanya. Namanya tawasul, gitu ya. Kemudian bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup, minta dia mendoakan kita, itu namanya tawasul. Ustaz, tolong doakan, itu namanya tawasul. Ustazah, tolong doakan saya, doakan anak saya, itu tawasul. Sepakat para ulama diperbolehkan. Ya, dulu Umar itu kalau sedang kemarau, dia keluarkan orang-orang soleh ke lapangan. Itu dia kerahkan, itu dipanggil secara khusus orang-orang alim di masanya untuk ikut berdoa. Subhanallah, itu Umar. Karena dia tahu nih, orang-orang soleh ini kalau mereka berdoa, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya negara itu kalau mau makmur, mereka harus banyak stok orang soleh. Ada musibah, ada bencana, ada masalah, ini panggil orang-orang soleh. Ya. Kemudian itu yang ulama sepakat bolehnya. Ulama yang haram sepakat tidak diperbolehkan. Kita bertawassul ya itu kepada jin, itu nggak boleh. Jadi kepada jin, kepada demit, kepada makhluk-makhluk
halus gitu ya, genta itu nggak boleh, itu diharamkan. Ya. Kemudian juga bertawassul, ya, dengan menyebut ya nama-nama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dulu orang kafir itu menyebut nama berhala mereka, Latta ya Latta ya Uzza ya Manat, nggak boleh. Jadi nama-nama yang bukan Allah, bukan nama-nama pencipta itu diharamkan. Jadi kita nggak boleh bertawassul dengan nama-nama itu. Ya. Nah ini ulama yang sepakat ulama diharamkan. Nah ada bagian sekalian ulama berbeda pendapat khilaf bertawassul kepada orang yang telah wafat. Bertawassul kepada orang yang telah wafat, terutama kepada Nabi, kepada orang-orang soleh, wali-wali Allah. Ketika mereka hidup, sepakat para ulama boleh. Ulama berbeda pendapat kalau mereka sudah wafat. Itu khilaf. Sebagian besar ulama hari ini mengatakan boleh. Sebagian besar ulama hari ini mengatakan boleh bertawassul kepada Nabi. Ya. Jadi ya dengan banyak dalil ya, baik itu dari hadis, dari Al-Quran maupun dari fatwa para ulama. Jadi sebagian besar para ulama mengatakan boleh bertawassul dengan Nabi dan orang-orang soleh walaupun mereka telah wafat. Mengapa? Di antara dalilnya adalah Nabi bersabda, ada 3 orang yang dapat memberi syafaat pertolongan. Yang pertama al-anbiya, para nabi dan para rasul. Yang kedua asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan yang ketiga al-ulama, orang-orang alim. Maka ulama menyimpulkan kalau orang alim dapat memberi syafaat dan dia tidak dikhususkan ketika mereka masih hidup saja, karena syafaat umumnya ketika sang pemberi syafaat telah wafat. Para nabi, para rasul, kemudian orang-orang mati syahid dan wali-wali Allah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, ya kita harus toleransi. Ya. Dan saya walaupun belum pernah gitu ya belum pernah melakukan tirakat khusus gitu ya, bertawassul kepada orang-orang yang telah wafat ya, seperti banyak dilakukan oleh para ulama kita, guru-guru kita. Tapi kita menghormati, kita menghargai gitu ya. Dan sebenarnya pun banyak ya dalam keseharian kita tanpa sengaja kita pun sebenarnya telah bertawassul kepada orang yang telah wafat gitu ya. Baik sengaja ataupun tidak sengaja. Misalnya ya sholawat nariyah itu kan tawassul. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana. Itu kan tawassul. Sebagian besar memperbolehkan sekali. Nah, jadi jangan ngegas juga kita gitu ya. Jangan ngegas tawassul itu haram. Karena yang hanya boleh bertawassul kepada orang yang masih hidup. Karena sebagian besar ulama yang masih hidup hari ini memperbolehkan. Jadi kalau dibandingkan kita, ilmu kita masih bainas sama'i was sumur gitu ya. Antara langit dan sumur gitu. Ya, jadi ya bagi yang tidak mau mengamalkan tidak ada masalah, tapi menghormati ijtihad dan pendapat para ulama karena memang tidak ada larangan yang secara tekstual verbal mengharamkan itu. Maka karena dia tidak ada larangan khusus, sementara banyak hadis-hadis yang mengarahkan bahwa hal itu diperbolehkan, maka kita menghargai. Ya, jadi saya sarankan Bapak Ibu tidak terlibat dalam perdebatan haram atau halalnya tawassul, karena itu masalah khilafiyah. Sama seperti Bapak Ibu mencoba menceburkan diri dalam perdebatan tentang qunut subuh. Nah, itu sudah, kalau sekarang kita baru mau berdebat sudah kesiangan. Ya, ulama sudah berdebat 1000 tahun lalu. Gitu. Ya, jadi biarkan itu domainnya para ulama. Kita mengamalkan sesuai dengan keyakinan kita dan menghargai perbedaan.